Kebetulan di sini ada Bupati Purwakarta yang tahu sedikit banyak tentang kondisi sosiologis masyarakat di Jawa Barat. Saya tanya ke Om Jen. Om Jen, kalau kasus Ridwan Kamil gini, secara politik masyarakat Jawa Barat itu melihat RK habis sudah. Pakai ini, mohon maaf. Iya, Anda setuju apa Anda punya perbedaan pendapat? Bisa kok. Kalau saya melihat ya tergantung ya sosoknya ya. Enggak habis juga. Jadi tergantung sosok RK. siapa. Oke, gimana maksudnya? Nah, cuman RK ini kan kalau menurut pendapat saya, secara pribadi melihat bahwa dia dipersonifikasikan sebagai laki-laki yang setia. Suami yang setia. Ya, suami yang manggil setia. istrinya Bu Cinta dan ya, begitu misalnya publik melihat apa yang terjadi saat ini kan ada kekecewaan publik. Nah, entah kemudian masyarakat ini secara politik bisa memaafkan atau tidak dengan kondisi Pak Ridwan Kamil saat Jawabannya? ini ya. Ya, jawabannya sih kalau menurut saya laki-laki bisa ya. memaafkan nggak masyarakat Laki-laki Jawa ya. Barat? Memang kekecewaan publik itu pasti ada tentang tadi karena Emil dipersonifikasikan sebagai sosok laki-laki yang setia. Tapi andai ya kita tidak melihat bahwa itu benar atau salah ya. Jadi ketika orang ditersangkakan misalnya bahwa dia bla 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 bla, terus mengakui bahwa iya memang saya hilaf, saya melakukan itu dan ini sudah terjadi. Nah, biasanya bukan hanya orang Jawa Barat, orang Indonesia ini, orang Timur ini mudah memaafkan. Biasanya. Dan Saya mengaku bahwa saya telah berselingkuh dengan LM misalnya. Misal. Lalu kemudian masyarakat Jawa Barat seiring waktu pasti akan maafkan. Itu keyakinan Anda? Lambat laun memaafkan. Dan itu bukan hanya orang Jawa Barat. Kita Indonesia, orang Timur itu sangat mudah untuk memaafkan. Gitu. Jadi itu yang Anda yakini itu? Ya. Bung Tony, Anda punya pendapat yang berbeda atau Anda setuju dengan apa yang disampaikan? Ada di Jawa Barat juga nih soal ini. Ya. Mau maju bupati nggak? Saya nggak tahu juga nanti. Terima kasih Bung Aiman. Saya sebagai warga Jawa Barat dan juga diundang di sini sebagai praktisi hukum. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan begini. Ini temanya ini kan panggung terkini. RK dibidik, Deddy Mulyadi dikritik. Tadi berbicara masalah RK. Sekarang masalah Deddy Mulyadi dikritik. Nanti kita kesana. Saya mau mengatakan begini dulu. Kang Deddy Mulyadi ini belakangan memang banyak dikritik. Ini RK dulu nih, kenapa langsung ke Deddy Mulyadi? Belum? Ya, nanti saya ke sana. Oke, baik. Ya. Tapi ada video terakhir yang saya dengar dari Kang Deddy Mulyadi, ternyata beliau luar biasa menyikapinya. Soal dikritik. Oke. Karena dianggap Deddy Mulyadi melakukan tindakan itu berdampak ke RK kan. Nah, nanti ke sana. Nah, saya mau mengapresiasi sikap Kang Deddy Mulyadi ketika menerima kritikan, ia menerima dengan baik. Dan ia berprinsip bahwa sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Jadi malam ini saya apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi yang membuka diri menerima kritikan publik. Itu bisa tepuk tangan untuk Kang Deddy Mulyadi. Lalu berdasarkan tema ini, apakah RK dibidik? Terlepas itu dibidik oleh siapa? Tetapi kalau kemudian misalnya ada kasus korupsi dana CSR BJB, kemudian ada Haibis Fantasi objek wisata yang dibongkar, ya. Terlepas itu zamannya Ridwan Kamil gubernurnya pada saat pemberian izin, kemudian kalaupun diselidikin nanti misalnya kena juga, tapi saya melihatnya karena memang pelanggarannya ada. Jadi tidak sengaja dibidik kalau menurut saya ya. Maksudnya begini, ini jangan arahnya nanti nggak jelas nih. Karena Hibis itu kan yang bongkar pertama kali Deddy Mulyadi. Anda menyatakan pertama kali siapa yang membidik RK. Seolah-olah mengatakan ada tangan Deddy Mulyadi di situ. Bukan. Artinya ini kan tema ini. Nggak, kita harus luruskan, bukan itu. Bukan. Oke. Bukan. Jadi artinya gini, kan munculnya RK ya, kasus kan ini kan
kaitannya dengan mantan gubernur Jawa Barat. Oke. Nah itu maksudnya. Nah kemudian muncullah kasus korupsi BJB, Ya. dana CSR. Nah ini juga kan pasti zamannya Ridwan Kamil Ya. jadi gubernur kan itu. Nah ini kan semuanya terbongkar. Lalu muncul sekarang Deddy Mulyadi Nah. yang kemudian tadi soal hibis tadi puncak dan lain Ya. sebagainya. Ya jadi kalau saya melihat tema ini maksudnya ya kalau Ridwan Kamilnya itu pada saat menjadi gubernur tidak ada pelanggaran seperti dana CSR BJB ya tidak mungkin juga Dan kan lingkungan. ya RK kemudian diperiksa KPK kemudian nah kalau soal apa namanya Asusila. kasus asusila ya saya tidak tahu ya karena itu menurut saya ya itu mungkin pribadi Tapi Lisa, habis ya. nggak? Menurut Anda habis nggak? Secara sosiologis masyarakat iya, Jawa Barat. iya. Anda nggak setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Bupati Om Zen? Ya, jadi kalau menurut saya ini kasus Selesai karir politik RK. Walaupun katanya kalau seandainya mengaku maka dimaafkan oleh masyarakat Jawa Barat. Anda nggak setuju itu? menurut saya sependapat dengan Muaiman. Selesai habis. Habis. Habis karena citra Ridwan Kamil sebagai sosok yang romantis, yang setia ya. Kemudian tiba-tiba kok muncul ini bertolak belakang, berbeda. Tapi saya nggak Nah, sependapat itu jadi juga. sebentar dong. Nanti ditanggapi. Gimana? Terlalu awal gitu. Iya. Kasusnya belum ada, tiba-tiba kalian mau menyimpulkan Ridwan Kamil akan habis karirnya. Ya, artinya ini secara citra di media ya, di masyarakat. Kalau hukum kan belum ya, karena belum dilakukan tes DNA, Bang ya. Nah, tetapi saya melihat dari pemberitaan di media sosial yang bertubi-tubi ya, di media sosial yang terus diangkat oleh infotainment terutama ya. Iya. Itu saya melihatnya ini Ridwan Kamil ya jatuh secara sosial ya. Nah, jadi untuk bangkit lagi ya, ini Ridwan Kamil harus bisa membuktikan Bang Farhat. Buktikan apa? Pertama dari asusila dulu nih ya, dari Kalau tidak melakukan itu. Ya, buktikan. Malah bahwa apa kebalikan. yang dikatakan, apa yang diklaim oleh Lisa ya, harus buktikan bahwa ia tidak melakukan dan jangankan anaknya berhubungan badan saja tidak, ketemu saja tidak. Mas, maaf ya. Misalnya kan itu.